Jojin, Sandera 23 tahun. Diculik saat cari rumah sewa. Sudah hubungi keluarganya? Belum. Dia yatim piatu. Namanya Shen Liwu. Aku tahu siapa dia. Nama itu. Wajahnya sering kulihat. Kepala minta tenangkan dia dulu. Tunggu bantuan. Jaga Wuwu baik-baik. Dokter. Aku takkan biarkan dia celaka. Siapa mereka? Kenapa culik aku? Baik Miu Ye, aku urus. Shen Liwu, tenang. Cari cara kabur. Seret keluar, habisi. Kak Liang, sayang dibunuh. Mending biar teman-teman main. Jangan bicara lagi, gua habisin lu dulu. Ya. Jangan gerak. Siapa kamu? Kenapa culik aku? Tak disangka, malah ketemu kucing galak. Main akal sama gua, mati lebih menderita. Wuwu, baik, jangan takut. Wuwu. Kapten Zhou, kepala marah besar. Kamu tak patuh. Tak tunggu bantuan. Bertindak sendiri. Pulang. Kau dihukum. Asal dia selamat, aku siap dihukum. Dia selamatkan aku. Wuwu, sudah sadar? Kita kenal? Tidak, aku Jojin dari tim. Kalau tak ada keluhan, aku urus pulang. Tidak kenal. Mengapa panggil saya Wuwu? Kamu satu-satunya rekan saya. Dan orang paling saya percaya. Janji padaku, jaga baik-baik Wuwu. Jadi kakaknya untuk saya. Saya simpan sementara untukmu. Beri sendiri setelah sembuh. Sebelum Miu Ye ditangkap, jangan bocorkan identitasnya. Termasuk dirinya sendiri. Kami belum pernah bertemu. Kalau tak ada hal lain, ikut saya. Kemana? Kamu baru tiba di Jiangcheng. Mungkin belum dapat tempat tinggal? Di tempat saya ada kamar kosong. Bisa disewa murah padamu. Bagaimana tahu saya mau sewa rumah? Kamu sudah pingsan 3 jam. Kalau saya belum tahu siapa kamu. Mengapa kamu datang ke sini? Bagaimana orang panggil saya Kapten Zhou? Jadi untuk keselamatanmu. Saya sarankan tinggal di tempat saya. Ke Jiangcheng untuk tahu asal-usul saya. Harus stabil dulu. Tinggal di rumah orang asing. Memang tak si aman tinggal di rumah polisi. Baik, saya ikut kamu. Bukankah kamu sekolah di Beijing? Datang ke Jiangcheng untuk apa? Saya cari keluarga saya. Maaf, saya tadi melamun. Apa kamu dapat petunjuk? Oh, aku sering dapat telepon misterius sebelumnya. Tapi setiap diangkat tidak ada suara. Aku duga mungkin keluargaku. Kalau Jojin ada waktu, bisa tolong periksa pemilik nomor ini? Ini nomor Jiangshun. Besok aku bantu periksa. Terima kasih, Jojin.
Maaf ya, aku tidak stabil. Taruh di kamarmu. Ayo, kita pulang. Lokasi strategis, interior bagus. Sewanya pasti mahal banget. Maaf, Jojin. Rumah ini terlalu mahal. Aku cari yang lain saja. Terima kasih. Sewa per bulan 1.000. Rumah sebaik ini, sewanya cuma 1.000. Bukannya kamu baru datang ke Jiangcheng? Cari lagi setelah stabil? Jika kamu sungguh tidak enak, bertanggung jawab belanja dan masak saja. Bisa sih bisa, hanya Tenang saja. Kalau aku dinas luar kota, bisa 10 hari atau setengah bulan. Tidak akan ganggu kamu. Tinggal saja dengan tenang. lalu kontrak sewa. Ini tidak mendesak. Kamu sudah lelah semalaman. Istirahat dulu, bicara nanti. Tenang saja, Wuwu sangat berani. Aku pasti akan menjaganya dengan baik untukmu. Entah, dia suka rasa ini atau tidak. Sarapan Jojin. Sial. Lupa di rumah masih ada anak kecil. Cukup Kapan enak. Anda... Anda duluan. Kapan Anda ada waktu untuk menandatangani kontrak sewa? Wuwu besar di panti asuhan. Jadi mandiri, pasti tidak mau berhutang budi. Begini saja. Kita saling tambah kontak WeChat dulu. Nanti kita tanda tangan kontrak online. Saya sudah selesai makan, Jojin. Anda santai saja makannya. Saya mau ke kantor dulu untuk lapor. Psikologi. Kerja di rumah sakit atau lembaga penelitian. Halo? Jojin, atasan telah menugaskan ahli psikologi untuk membantu kita menyelidiki kasus 6/11. Apakah Anda mau bertemu? Wah, tidak menyangka. Di usia muda sudah menjadi ahli psikologi yang hebat. Kalau lihat usia, harusnya dia adik saya. Ahli psikologi itu ternyata dia. Masing-masing punya keahliannya. Saya hanya bisa kerja di belakang meja. Jojin. Kenapa Anda lapor ke sini? Bisa lepaskan saya dulu? Maaf ya, tadi saya terlalu terburu-buru. Saya cuma ingin tanya, kenapa tidak cari pekerjaan yang lebih ringan? Aneh sekali. Dia cuma tuan rumah, kenapa peduli pekerjaan saya? Saya kuliah mengambil psikologi kriminal. Kerja di kantor polisi sangat cocok, dan saya tidak merasa ada pekerjaan yang ringan di dunia ini. Saya tidak bermaksud menyangkal Anda. Saya hanya ingin bilang, di sini kerjaannya sangat melelahkan dan berat. Tidak cocok untuk Anda. Jojin, Anda berbohong. Apa Kemarin aku tanya kamu di rumah sakit, apa kamu pernah lihat aku? Kamu bilang sebelumnya belum pernah lihat aku. Artinya, kamu pernah lihat aku. kamu sedang menginterogasiku? Anda yang terus menghindari pertanyaan. Kalau kita cuma hubungan pemilik dan penyewa, kenapa Anda halangi aku kerja? Kakak baru 27 tahun. Kalau kamu pakai Anda lagi nanti,
kaki kamu akan kupatahkan. Baik, apapun alasan Anda menghalangi aku bekerja, aku tidak akan pergi dari kantor polisi Jangcheng. Kalau kamu kerja di sini, setiap hari berurusan dengan tersangka kriminal. Kalau kamu ketakutan atau terluka, aku khawatir kamu akan... Aku dapat pelatihan psikologi profesional, tidak akan kehilangan kendali emosi. Bahkan kalau aku menangis juga tak akan kau lihat. Tenang, Kapten Joe. Tes kebugaran fisik bulan depan yang tidak lulus tidak akan kutetap. Tidak bisa membujuk lalu pakai tes fisik untuk menghalangiku? Kapten Job, pertemuan pertama ini kenapa kamu mengintimidasi dia? Kamu bukan pendatang baru. Masa tidak tahu? Kita setiap hari berurusan dengan maut. Jaga baik-baik, Wuwu. Jangan biarkan dia dalam bahaya. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Sekarang mau halangi pekerjaanku lagi. Bisa-bisa malah menjegal. Kalau terus menyewa rumahnya tidak tepat lagi. Wow. Wow. Kenapa siang tadi tak kudengar kau teriak wah? Apa mereka lebih tampan dariku? Aku juga tak ingat kejadian pagi tadi. Oh, Bagaimana kalau Joujin buka baju lagi? Aku akan periksa lebih teliti. baiklah. Jika kau memang ingin melihatnya, aku bisa melakukannya. Apa yang kau lakukan? Bukannya Joujin suka dengar teriakan wah. Kalau begitu akan kupanggil semua rekan kerja. Mereka akan teriak wah lebih keras. Sudah, cukup bercandanya. Nomor telepon yang kau minta untuk kuselidiki ini ternyata nomor kosong. Nomor kosong? Berarti tak ada petunjuk sama sekali. Bagaimanapun juga terima kasih Zoujin. Setelah pertimbangan matang, kurasa lebih baik aku tidak menyewa rumahmu. Aku akan pindah hari ini. Shen Liwu, aku beri kau kesempatan untuk mengulangi perkataanmu. Setelah pertimbangan matang, kurasa tidak baik mengganggu kehidupan Zoujin. Karena kontrak belum ditandatangani, aku tak ingin tinggal. Kau tak ingin berinteraksi denganku, kan? Ya, Dengarkan baik-baik. Sebelum kau diculik, aku memang sudah mengenalmu. Tentang latar belakangmu, aku juga tahu sedikit. Berikan aku waktu setahun, nanti aku akan menceritakan semuanya padamu secara detail. Demi keselamatanmu, kau harus tinggal bersamaku. mengapa harus setahun? Ini untuk kebaikanmu. Lainnya tidak bisa kujelaskan. Beri aku waktu sebentar. Biarkan aku singkirkan semua bahaya. Meski aku tidak pindah, tapi bagaimana aku bisa tahu apa kau akan main curang dalam tesku? Shen Liwu, di hatimu aku sebego ini? Kapten Zhou, aku rasa antara kita sebaiknya menjaga jarak. Oh, kurasa kau takut tidak lulus tes kebugaran. Memang lihat tubuhmu yang kecil ini, penjahat kejar kamu. Nggak perlu lari-lari. Kapten Zhou, jangan memprovokasiku. Aku pasti akan lulus tes. Itu... Kalian selesai bicara? Kukira kau akan menangis karena dimarahinya. Wakil Kapten Wu, kamu ada waktu? Bisakah bantu latih aku? Aku tentu... Aku tentu tidak bisa. Aku harus melatih anjing polisi kami salto. Jadi aku benar-benar tidak punya waktu. Kapten Zhou, meski kau halangi aku cari pelatihan, aku tetap akan lulus tes. Kapten Zhou Shen Liwu kan tidak turun ke lapangan. Asal nilainya memenuhi syarat simpan dia bekerja di tim lebih aman daripada di luar. Meski dia urus pekerjaan administratif tanpa izinku, jangan biarkan dia sentuh kasus 611, mengerti? Tapi komandan yang menempatkannya di sini bukankah justru untuk kasus 611? Dengarkan aku. Pergi sana. Tunggu dulu, beritahu saya dong, kalian berdua. Hubungan apa? Jangan banyak omong, dengar semua orang, siapapun yang punya niat jahat padanya langsung angkat kaki. Aku
Justru kamu yang paling berniat jahat. Joujin, tunggu saja. Kalau aku gagal ujian, aku bukan Shen Liwu. Wu. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Syukur kamu tidak apa-apa. Latihan harus pakai metode. Jangan terburu-buru. Mau aku jadi pelatihmu? Kamu, Kenapa takut aku merusakmu? mungkin Bisa jadi lapar. Pulang dulu makan. Besok baru aku ajari. Makan yang banyak, lihat dirimu, kurus sekali, angin sepoi-sepoi bisa terbangkan kamu. aku sudah kenyang. Antar manusia ada medan magnetnya. Kalau medannya tidak cocok akan saling tolak-menolak. Tahyul kuno, tak ilmiah. Ingat unduh aplikasi anti penipuan nasional. Sudah kuunduh. Bukan janji potong sewa, berikan padaku. Tidak, Berikan. tidak. Berikan. Kamu kenapa? Apa kamu terluka saat menyelamatkanku di lapangan siang tadi? Lepaskan bajumu, biar kulihat. Shen Liwu, hari ini aku kasih kesempatan padamu. Kamu sendiri tidak menghargainya. Sekarang menyesal? Jangan bercanda. Aku carikan kotak P3K untukmu. Kotak P3K. Luka sayat, luka cambuk, dan luka tembak. Guru kami bilang, di dunia ini tidak ada hidup yang tenang dan damai. Tapi banyak orang yang menanggung beban berat untuk kita. Kalian sangat bekerja keras. Sangat berbahaya, ya? Yang penting nyawa selamat. Luka seperti ini bukan apa-apa. Sudah terbiasa. Kenapa pilih jadi polisi? Kenapa pilih psikologi kriminal? Karena suka. Baik, ingat jangan kena air 2 hari ini. Terima kasih. Kapan dia pernah bertemu denganku? Baik sekali padaku tanpa alasan. Jangan-jangan. Kapten Zhou, kau bilang tahu latar belakangku. Lalu kau kenal orang tuaku? Sudah kubatasi waktunya setahun. Jangan coba-coba duluan. Ini bukan fotoku. Ini bukan fotoku. Di foto ini adik perempuanku latihan seharian. Pasti lelah, istirahat lebih awal. Shen Liwu, kenapa jantungku berdetak kencang? Zoujing, kau sampai terpikat gadis kecil. Dia atasanmu, tuan rumah. Zoujin, tenanglah, jangan berpikir macam-macam. Apa dia ada hubungan dengan keluargaku? Lebih baik jangan pakai lagi, agar tidak ketahuan. Joujin, kapten tuan rumah. Orang misterius. Cepat, lebih cepat.
Kalau ujiannya gagal sebulan lagi, kau akan dipindahkan ke tempat lain. Baru kemarin aku mulai suka padanya, hari ini citranya langsung runtuh. Aku takkan memberi kesempatanmu memecatku. Ada yang aneh. Sudah hipoglikemia, masih latihan apa? Pasti ada masalah. Kapten Zhou, jangan remehkan aku. Kamu kenapa? Apa? Lepaskan aku. Kenapa kau bawa aku ke sini? Kamu kan hipoglikemia, makan dulu yang enak baru ada tenaga latihan. Tapi ini harus pesan dulu. Bagaimana kau bisa dapat reservasi? Orang lain yang pesan. Wah, aku yang diuntungkan nih. Coba, cocok tidak dengan seleramu? Enak. Kalau enak, makanlah lebih banyak. Menurutmu udang ini enak tidak? Lumayan. Dilihat saja sudah enak, pasti Wuwu suka. Hai, susah-susah dapat hari libur. Kau ajak aku antre 3 jam, cuma buat mencicipi makanan untuk dia. Ini kan perlu direncanakan dulu, nanti biar bisa ajak Wuwu makan. Kapten Zhou? Sudah kenyang? Ya, kita kembali ke kantor saja. Wuwu. Harus kutegaskan, mulai sekarang, jadwal kerjamu di kantor harus dilaporkan padaku. Jangan bertindak sendiri, fokus pada tugasmu, jangan ikut campur. Yang terpenting kalau ada bahaya, langsung beritahu aku. Sejak kita kenal, semua yang dilakukannya sudah melebihi batas tuan rumah atau rekan kerja. Sepertinya Apa kamu merasa aku terlalu ikut campur? tidak. Hanya sahabatku, Tong Ying, yang pernah melindungiku seperti ini. Dia tumbuh sendirian, selalu berpura-pura tidak takut apapun. Apa kita saling kenal? Kapten Zhou memang benar. Tapi aku tidak mau dengar. Tapi pada dasarnya dia masih gadis kecil, Wuwu, karena kita tinggal serumah. Kalau ada kesulitan langsung beritahu aku. Maksudku, ke depannya ada aku. Aku yang akan melindungimu. Mengerti. Bisa kita tahan sebentar. Pelankan sedikit. Dengar ya, adik perempuanku sudah ketemu dia. Dia kuliah di Universitas Top Universitas Woking. Sudah kau ulang belasan kali. Memang kenapa? Kurasa engkau hanya iri aku punya adik cantik dan pintar. Istirahat dulu beberapa hari, jangan memaksakan diri. Aku kesal banget. Tersangka ini bandel. Dia tak mau bicara. Kapten Wu, kasus apa ini? Miu Ye, bandar narkoba lama di Jiangcheng. Pada hari kasus 611, kami dapat info rahasia untuk menangkapnya.
Sayangnya info operasi bocor. Dia lolos. Chen Liang, orang yang menculikmu. Dia anak buah Miu Ye. Dia pasti tahu Miu Ye. Sayangnya dia diam. Bagaimana kalau aku coba? Hubunganmu dengan pembeli? Kenal lewat mana? Berani menginterogasiku. Sejak aku masuk, mimpi ingin bunuh kau. Kau akan mati menderita. Kau menculikku untuk hambat kasus 611. Saat sebut kasus 611, baru dia emosi. Bekas luka di wajahmu terluka hari itu? Bukankah tanya Miu Ye? Aku bisa bilang. Tapi setujui syaratku. Syarat apa? Syarat apa? Aku ingin temui Jiang Shun. Suruh dia berlutut. Apa yang kau ingin tahu, aku beritahu semua. Sudah. Kupikir tak dapat info. Ayo pergi. Aku tak jamin kau temui dia. Tapi aku akan usahakan. Aduh, sambil tanyakan padanya, seberapa benar dan palsu. Layakkah untuk kerjaan jelek? Captain Wu, siapa Jiang Shun? Tak ada data tentangnya di berkas 22 tahun lalu. Kamu tahu pahlawan Jiang Cheng, Jiang Zhengming? tahu kabar bilang, dulu dia hancurkan geng Miu Ye disiksa hingga tewas keluarga semua dibalas. Benar Jiang Shun adalah putranya. Petunjuk penting kasus 611, dia yang memberikannya. Sekarang dia di mana? Kapten Zhou, Siapa izinkan dia ikut interogasi? adik Liwu sangat hebat. Dengan sedikit kata, langsung temukan kelemahan Chen Liang. Selain itu, dia... Aku tahu banyak info personel di kantor. Harus dirahasiakan. Tapi Jiang Shun adalah beban Chen Liang. Jika bisa. Bisa mereka bertemu? Sepertinya sulit. Jika tak bisa bertemu, bisa ngobrol dengan saya? Apa yang terjadi antara Jiang Shun dan Chen Liang? Jiang Shun pernah menyelamatkan Chen Liang. Chen Liang menganggapnya saudara sehidup semati. Pada hari kasus 611, Jiang Shun menggagalkan rencana kabur Chen Liang. Luka di wajah Chen Liang juga dibuatnya. Hal lain tidak bisa saya ungkap. Jadi Jiang Shun masih bertugas? Ya, Kenapa Kapten Zhou tidak jujur? Kapten Jiang kan sudah... hal lain tentangnya bukan wewenang Anda. Adik Shen Liwu itu, jangan terlalu dipikirkan. Kapten Zhou sangat terpukul karena kegagalan kasus 1611. Dia hampir saja kena perforasi lambung karena minum. Makanya, soal ini kami biasanya tidak berani menyebut lagi. Kalau tanpa membocorkan data rahasia apapun, bisa cerita sedikit tentang seperti apa sebenarnya Jiang Shun itu. Jiang Shun. Kapten Zhou keluarganya kaya. Tapi belasan tahun lalu, rekan bisnis Paman Zhou menyebabkan kematian ibunya. Kapten Zhou lalu bertengkar dengan keluarganya, menolak mewarisi usaha, dan bersikeras masuk akademi polisi. Jiang Shun adalah partner pertamanya, dan yang paling memahaminya. Mereka berdua sudah sering menghadapi bahaya bersama. Kalau di kantor polisi Jiang Cheng, satu-satunya orang yang diakui Kapten Zhou adalah Jiang Shun. Pak Jiang adalah orang yang sangat adil, berbakat, dan hangat serta jujur. Pokoknya, begitu dekat dengannya langsung mengaguminya tanpa syarat. Ngomong-ngomong, apa Zhou Jin pergi ke sana lagi? Dia punya banyak luka tembak dan luka tusuk. Bisa bertahan 10 hari sudah ajaib banget. Yang paling bahaya, Miu Ye menyuntikkan narkoba dengan kemurnian tinggi melebihi dosis biasa. Kalau kambuh, dia akan tersiksa sampai mati. Tidak, dia kuat. Pasti bisa bertahan. Menurutmu, apa Liwu akan menyalahkanku? Nanti kalau sudah sembuh tanya sendiri padanya. Zhou Jin, kalau aku tiada Bilang yang baik-baik tentangku, jangan harap aku rawat dia untukmu. aku akan bertahan hidup. Maksudku kalau Tidak ada kalau.
Jin, aku tidak takut mati. Aku takut Liu sendirian. Dulu untuk lindungi kami, orang tua memisahkan kami di panti asuhan berbeda. Sekarang sudah 22 tahun. Aku susah payah menemukannya. Aku takut kalau aku mati dia benar-benar sendirian. Dia benar-benar jadi anak yatim. Aku akan menjemputnya. Kamu temui dia. Tidak, Miuye paling benci mata-mata. Dia mungkin sedang mengawasiku di sana. Aku tidak bisa menemuinya. Itu akan membahayakannya. Dia baru 22 tahun. Masih muda sekali. Kamu harus ketemu dia. Jojin, kamu di dalam kan? Kalau kamu tidak buka pintu, aku akan paksa buka pintu. Pergi. Bagus, kutengarimu mengumpat dengan penuh semangat. Sepertinya tidak ada masalah besar. Tapi kalau terus tidak buka pintu bukan solusi. Bagaimana kalau dia yang coba? Baik, Suruh kamu pergi. Tidak dengar. Ini aku Shen Liu. Kamu yang panggil dia? itu. Aku yang mau datang sendiri. Ada apa? Maaf. Aku tidak seharusnya marah padamu di sini. Kenapa lampu tidak dinyalakan? Merokok merusak kesehatan. Sebaiknya secukupnya. Merokok merusak kesehatan. Sebaiknya secukupnya. Aku tahu. Kalau gelisah makan permen saja. Ah, kamu istirahat dulu. Aku mau membereskan sedikit. Kita di rumah Junction. Kita di rumah Junction. Ya. Rumahnya cukup nyaman. Kamu suka? Cukup suka. Tapi aku tinggal di rumahmu. Tentu saja rumahmu lebih baik. Jangan bohongi aku. Jojin terpukul karena kegagalan kasus 611, hampir saja karena minum alkohol lambungnya hampir berlubang. Kapten Zhou, kau tahu kenapa aku bernama Shen Liu? Awalnya aku tak punya nama. Bibi di panti asuhan ambil Shen dari daftar marga. Dengar tangisanku lemah, jadi panggil aku Shen Nan. Saat sekolah ketemu Tong Ying. Orang tuanya tahu aku yatim piatu, lalu beri nama yang bermakna Shen Liu. Kabut akan sirna, fajar akan tiba, masa depan Shen Liu pasti cerah. Itulah arti namaku. Shen Liu. Alasan cerita ini ke Kapten Zhou karena meski besar di panti asuhan, setelah ketemu keluarga Tong Ying, aku dapat nama baru, hidup baru. Semua jadi lebih baik. Jadi percayalah, kasus sulit pasti terpecahkan. Kau Kapten Jiang, wakil Wu. Kabut yang kalian hadapi pasti akan sirna. Baik, aku percaya. Ayo pulang. Tenang saja. Dulu tak ada yang menyayanginya. Kini aku yang jaga dia. Beri kasih ganda. Hadiah yang kau siapkan akan kusampaikan setahap demi setahap. Masuk ke rumah orang tanpa izin itu melanggar hukum. Kalau Bos Zhou mau meringkuk beberapa hari, aku tak keberatan antara Ayah peduli anaknya salah juga? Chief
Paman Joe, aku ambilkan air. Eh. Halo, Paman Joe. Bawel sih, tapi seleranya bagus. Kapan rencananya nikah? Paman Joe, Anda salah paham. Nama saya Shen Liwu, rekan kerja Kapten Joe. Saya sedang menyewa rumahnya. Oh, maaf ya. Orang tuamu tidak di Jiangcheng? Istirahatlah dulu. Besok masih ada kerjaan. Kamu cari aku buat apa? Kerjaanmu itu sampai kapan? Ada urusan denganmu? Masa tidak ada urusan? Waktu kamu daftar akademi polisi, aku tidak bilang apa-apa. Sudah cukup main-main? Kapan mau ambil alih perusahaan? Kerajaan Anda yang urus. Aku tidak ikut campur. Tolong Anda juga jangan ikut campur urusanku. Kalau bukan demi ibumu, buat apa aku urus kamu? Kamu tidak berhak menyebut ibuku. Kamu. Kamu tidak berhak menyebut ibuku. Kamu. Aku pergi beli sesuatu dulu. Paman Joe, sebenarnya saya dan Kapten Joe baru sebentar jadi rekan kerja, tapi nyawa saya diselamatkan Kapten Joe dari tangan penyandera. Saya rasa alasan dia memilih jadi polisi, berkali-kali mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang, mungkin adalah untuk berkali-kali menyelamatkan dirinya sendiri. Dan juga menyelamatkan tante yang dulu tidak berhasil dia selamatkan. Jika memungkinkan, tolong beri dia lebih banyak waktu. Tidak rendah diri juga tidak sombong, baik dan tahu sopan santun. Berkali-kali lipat lebih baik dari si anak bandel itu. Gadis itu kelihatannya bagus. Kalau kamu tidak nyaman, aku yang bicara dengan orang tuanya. Tidak perlu. Tak bisa dapatkan ya sudah. Gelang ini peninggalan ibumu. Berikan saja padanya. Itu. Di tempatku, pipa airnya mungkin tersumbat. Kamu bisa bantu memperbaikinya? Mungkin pipa di sana yang rusak. Kalau kamu tidak keberatan, mandi dulu di kamar utama. Aku ke sana lihat. Perbaikannya lama? Belum pasti. Cepatlah mandi. Jangan sampai masuk angin. Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Dia sepertinya baru mandi. Shen Liwu, apa yang sedang kamu pikirkan? Makmur, demokratis, beradab, harmonis. Aduh, baju tak dibawa. Handuk mandi juga basah. Bagaimana keluar? Kapten Joe, kamu ada? Ada apa? Aku lupa bawa baju. Bisa tolong? Aku tak pantas membuka lemari pakaian perempuan. Di tempatku, ada kemeja yang labelnya sudah dibuka. Kuambilkan dulu ya. Baik. Wuwu. Wajahmu kenapa pucat sekali? Demam. Wuwu. Ayo, minum obatnya.
yang baik? Telan. Hah. Akhirnya obatnya terminum juga. Kamu lihat, menyuapimu minum obat lebih sulit daripada menangkap tersangka. Jangan. Ibu kepala, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Betapa menderitanya kamu. Alasan dia memilih jadi polisi ribuan kali menyelamatkan orang dalam bahaya adalah ribuan kali menyelamatkan dirinya sendiri. Dan juga menyelamatkan ibu yang dulu tak bisa dia selamatkan. Berilah dia lebih banyak waktu. Jangan pergi. Terima kasih. Kamu adalah hadiah terbaik dari Tuhan untukku. Apa yang kulakukan semalam, rasanya seperti memanfaatkannya. Sudah bangun. Syukur tidak demam lagi. Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku semalam tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Hah? Apa yang kamu lakukan semalam? Tidak ingat. Semalam kamu demam. Aku memberimu obat, lalu kamu memelukku erat-erat. Hanya itu saja. Maaf ya, aku tertidur agak merepotkan. Tidak merepotkan. Hanya agak manja saja. Kalau masih tidak enak badan hari ini, izin saja, jangan masuk kerja. Tidak usah, aku sudah tidak demam. Tubuhku juga sudah baik-baik saja. Pertanyaan Chen Liang sudah dijawab. Jiang Shun bawa ini untuk didengarkan. Kau setuju aku ikut interogasi? Aku akan ikut menyidik bersamamu. Al yang perasaanku padamu tulus adanya, tapi aku punya prinsip dan misi sendiri. Untuk itu aku rela berkorban segalanya. Bahkan nyawaku, apa yang telah kulakukan, tak pernah kusesali. Seharusnya dia sedang menjalankan tugas penyamaran. Hanya demi kata-kata muluk itu, meninggalkan harta dan kekuasaan di dunia, bahkan kebebasan. Hanya orang bodoh yang melakukannya. Lalu, apa yang kau dapatkan? Baik, aku menepati janjiku. Di mana Miu Ye? Aku tidak tahu, tapi aku tahu bulan depan dia akan turun sendiri. Ke sebuah villa pribadi di selatan kota, menemui seorang teman. Pergilah ke sana, coba tangkap dia. Siapa yang ditemui Miu Ye? Tentu saja klien. Klien bisnis narkoba yang paling tidak diinginkan Jiang Shun. Wukai. Hai, Komandan. Periksa semua villa pribadi di selatan kota. Selidiki semua pemiliknya. Evakuasi warga lebih awal. Lakukan pengawasan dan pencegahan. Siap. Nanti kamu pulang dulu. Jangan masak untukku. Mau kemana? Jangan-jangan mau minum lagi? Tenang saja. Aku tidak merokok atau minum. Hanya mau menemui seseorang. Akhir-akhir ini, sibuk berperan sebagai kakak untuk si hadiah kecil. Sudah lama tidak datang. Apa dia cemas? Tenang, dia sangat berani dan juga kuat. Yang terpenting, dia terus mencarimu. Kasus yang selalu kau inginkan itu, dengannya ada sedikit kemajuan. Katakan, haruskah aku lebih sering menyebut namamu padanya? Dia pasti akan sangat mengagumimu.
Jiang Shun, aku mau tanya sesuatu. Tanyakan. Jangan sampai kamu memukulku dalam mimpi, ya? Jiang Shun, bolehkah aku menyukainya? Orang di foto ini, apakah dia Jiang Shun? Bisakah kamu ceritakan padaku, seperti apa dia itu? Dia bisa main gitar, bisa menyanyi, jago memasak. Dia mencintai hidup, suka tanaman dan bunga, juga suka anjing. Kedengarannya, dia sangat menarik. Andai bisa bertemu dengannya. Kamu akan bertemu dengannya. Tunggu sebentar lagi. Setelah aku menyelesaikan wasiatnya, akan kuantar kamu menemuinya. Bagus. Banyak kemajuan. Dia, kok bau alkohol? Berdiri tegak. Kena, Joujin! Aduh, sudah latihan 3 minggu. Akhirnya ada hasilnya juga. Kamu minum alkohol? Bukankah sekarang sudah waktunya pulang? Barusan, Wu Kai memberiku beberapa coklat. Setelah ku makan, baru ku sadari, itu ternyata coklat berisi alkohol. Ini, takut ditangkap karena menyetir mabuk, hari ini jangan naik bus. Antar aku pulang dengan mobilmu. Baiklah. Aku tunggu dulu. Kapten Joe, biasanya kan kamu paling tidak suka makanan manis. Hari ini, langsung habiskan 5 coklat berisi alkohol. Apakah hanya untuk menipu Shen Liwu pulang bersamamu? Diam. Ulurkan tangan. Gelang ini dipasang pelacak. Bisa pantau lokasimu real time. Untuk keselamatanmu, jika saya tidak ada, jangan lepaskan. Jika kamu dalam bahaya, segera hubungi rekan tim. Kamu mau kemana? Miu Ye segera muncul. Saya ke lokasi pengawasan. Pulang cepat saat gelap. Jangan keluar sendirian malam. Ingat ya. Kamu juga hati-hati. Kapten Joe yang ganteng di mana? Kenapa hanya kamu? Dia jalankan tugas. Baiklah, terlewat ini. Kamu pergi terburu-buru, saya bantu bereskan barang, ada paketmu. Saya tidak beli apa-apa. Lihat, penerimanya namamu. Nomor pengirim dan itu telepon misterius sama. Artinya paket ini bukan salah kirim. Tulisan tangan sangat familiar. Seperti tulisan siapa? Tertulis kompleks perumahan Yuewan. Bukankah saya sekarang tinggal di kompleks itu? Tulisan tangan seperti milik Joujin. Alamatnya juga. Apakah ternyata saya tidak salah lihat? Orang di Liontin ini benar saya. Tapi kenapa? Joujin bilang ini adiknya? Orang misterius adalah Kapten Joe. Apakah dia kakakmu? Sudahlah. Dia jalankan tugas berbahaya. Tunggu dia kembali dulu. Kau baik? Hadiah kecil? Kenapa tiba-tiba peduli padaku? Kamu kenapa? Kasih aku julukan aneh. Bukannya kamu yang telepon? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mendengar suaramu. Joujin, Ada apa? tidak apa-apa. Bicaranya nanti setelah kamu kembali. Hati-hati. Tunggu kabar baik dariku. Sudah siap.
Semua sudah siap. Bagaimana, Kapten Joe? Setelah misi selesai, ada rencana apa? Tidak ada. Tidak ada. Aku pikir kau akan bilang, setelah misi kita selesai, akan mulai mengejar adik Liwu. Bicaranya nanti setelah misi sukses. Siapa penanggung jawab polisi? Joujin partner, Jang Shun. Chang Shun. Aku cukup merindukannya. Chang Shun, kau ikut aku 3 tahun. Dari antek kecil jadi tangan kanan. Aku sangat percaya padamu, ingin menjadikanmu penerusku. Tak disangka, kau ternyata anak Jiang Zhengming. Sungguh lucu. Aku hampir menyerahkan segalanya pada musuhku, seorang polisi narkoba. Kau tak pantas sebut nama ayahku. Oh ya, kalau begitu biar kau rasakan hal yang paling kau benci. Seperti apa rasanya? Haha, tulangmu keras sekali, masih ingin jadi polisi. Baik, nanti aku kabulkan. Miu Ye dan kawan-kawannya sudah bergerak. Barang-barang di sana sudah dikirim? Transaksi berhasil, uangnya sudah masuk. Bagus. Rekaman CCTV menunjukkan Miu Ye sedang turun. Akan segera sampai di lobi. Aku bisa tenang dan bermain dengan baik bersama Zhou Jin. Hai, Zhou Jin. Lama tidak berjumpa. Lihat cincin giok itu? Itu hadiah pertamaku untukmu. Kamu pasti suka. Terbuat dari giok hetian terbaik dicampur tulang manusia yang dicungkil hidup-hidup. Tidak akan pernah membusuk. Dokter, bagaimana keadaannya? Jiang Shun disuntik overdosis narkoba. Seragam polisinya dijahit erat ke kulitnya. Butuh setidaknya 2 jam untuk mengguntingnya. Dia juga punya banyak luka tembak dan tikam. Dan ada tulangnya yang hilang. Di mana? Tulang rusuknya. Zhou Jin hari ini agak terburu-buru. Tidakkah kamu pertimbangkan baik-baik? Chen Liang masih ingat kebaikan Jiang Shun menyelamatkannya. Menurutmu, aku akan beri informasi yang sebenarnya padanya? Terima kasih Zhou, pengalihan perhatian berhasil. Sampai jumpa lain kali. Aku akan bunuh dia hari ini. Wukai, hati-hati. Setengah jam yang lalu, di pinggiran kota kita terjadi ledakan di sebuah villa pribadi. Banyak korban luka di lokasi. Zhou Jin, Untungnya Kapten Joe pakai rompi anti peluru. Nyawanya terselamatkan. Wukai, Kapten, bagaimana situasi di lokasi? yang bisa dipastikan, Miu Ye dan rombongannya lolos melalui ruang bawah tanah yang digali sembunyi-sembunyi. Itu terhubung ke saluran pembuangan seluruh kota. Kalau mau mengejar lagi, mungkin seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mereka sengaja menantangku. Kapten, Mereka mau bilang padaku, aku takkan pernah bisa menangkap mereka. Bagaimana dengan benda itu? cincin giok sudah dikembalikan ke bagian identifikasi. Jiang Shun, maafkan aku. Aku biarkan dia kabur lagi. Wukai,
Kamu periksa dulu anggota yang lukanya ringan. Aku ingin sendiri sebentar. Baik, Kenapa mereka bisa kabur secepat itu? Kecuali mereka sudah tahu rencana operasinya. Jojin, orang yang membunuh kakaknya kabur di depan matamu. Bagaimana kamu menghadapinya? Bagaimana kamu menemukanku? Di berita bilang ada ledakan di villa pinggiran Beijing. Aku tidak bisa menghubungimu, jadi aku coba ke rumah sakit. Tak disangka, langsung ketemu di rumah sakit pertama. Aku cukup beruntung. Kalau kamu tidak menemukanku, Maka aku akan pergi ke rumah sakit satu persatu. Pasti akan ketemu. Xiao Liwu, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu yang bodoh. Kamu pasti lelah. Tugasku gagal. Dia lagi-lagi kabur di depanku. Dia tak akan selamanya lolos. Dunia ini adil. Wuwu, kamu percaya padaku? Aku pasti akan menemukannya. Aku percaya padamu, Zojin. Aku juga percaya keyakinan kita. Zojin, apa hubungan kita? Menurutmu apa hubungan kita? Dalam hidup tuan rumah dan penyewa. Dikerja rekan kerja. Selain itu, aku tak tahu. Lihat apa di langit? Bintang dan bulan. Kamu mirip dengan mereka. Maksudnya? Wuwu. Aku sebentar lagi, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Biarkan Wukai mengantarmu pulang. Baik? tenang Kapten Joe, tugas pasti terlaksana. Selamat malam. Selamat malam. Adik Liwu, sekarang kamu, apa hubungannya dengan kapten kami? Tidak ada hubungan. Masih bilang tidak ada? Terlihat kapten kami sangat peduli padamu. Ah, semoga cepat bisa makan permen pernikahan kalian. Aku naik dulu. Baik, karena kamu sudah sampai. Aku pergi dulu, dah. Zojin, percayakah pada Wukai? Kenapa? Aku tak punya bukti. Tapi aku harus beritahu sebuah dugaan. Barusan Wukai mengantarku pulang. Di matanya, tak kulihat sedih atas luka rekan atau kegagalan tugas. Dia bahkan dengan senang cerita gosip sama aku. Gosip apa? Nanya soal hubungan kita. Sama kapan bisa dapat permen pernikahan. Menurutmu, jangan-jangan misi gagal karena... Ini dirahasiakan dulu. Aku akan ajukan penyelidikan ke semua tempat tinggal dan lokasi kerja personel aksi. Oke. Kamu belum tanya kenapa dia kirim paket ke kamu. Nomor tak dikenal itu Zojin yang nelpon. Belum. Akhir-akhir ini dia agak sibuk. Masih banyak kerjaan belum kelar. Nanti aku tanya dia kalau ada waktu. Wuwu, kamu suka dia. Dulu dia teman sekantor sekaligus tuan rumahku. Sekarang, Nggak bisa lanjut ngomong. Kamu begitu khawatir sama keselamatannya. Jelas-jelas suka dia.
Tapi bagaimana kalau dia ternyata kakakmu? Lebih baik cepat-cepat ditanya dan dibicarakan. Ini foto adikku. Kok kamu udah keluar dari rumah sakit? Aku barusan masak sup, mau jenguk kamu. Nggak apa-apa kok, nggak parah. Gimana penyelidikan Wukai? Nggak ada bukti yang mengarah ke dia, itu bagus. Mungkin aku yang kebanyakan mikir, aku masak sup, aku ambilkan buat kamu, kamu duduk dulu ya. Begitu khawatir sama keselamatannya, jelas-jelas suka dia. Kamu nggak cedera kan? Jojin kena tembak. Mulai sekarang ada aku. Aku yang bakal dukung Wuwu. Mengintip lama sekali, peluk sebentar. Aku tidak mengintip. Aku jelas-jelas melihat secara terbuka. Kenapa pura-pura tidur? Sangat ingin memelukmu? Jojin, Ya, bisa bantu tanda tangan? Selamat wisuda. Wuwu, kamu tidak perlu begitu pintar. Rahasia yang kau sembunyikan dariku. Bisa beritahu sekarang? Paket dan telepon misterius. Bunga matahari selalu segar. Gelang pelacak. Dan ini, liontin yang dipasangi fotoku. Apa artinya sebenarnya? Wuwu, mulai sekarang, setiap ucapanku benar. Kalung ini bukan milikku. Kamu juga bukan adikku. Semua yang kuberikan padamu, semua dititipkan orang. Kamu selamatkan orang tak dikenal dengan nyawamu. Perawatan yang sangat teliti. Siapa yang menitipkanmu? Seseorang yang sangat penting. Apakah liontin ini juga milik orang itu? Ya, Orang tuaku? Kalau tidak, kau beritahu. Ku kembalikan semuanya padamu. jangan, mereka akan sedih. Ayahku? Atau ibuku? Lihat hadiah yang kusiapkan untuknya. Ini ayah, ibu. Dan ini punyaku bagus kan? Khusus dibuat untuk Liwu. Di dalamnya ada pelacak dan sistem alarm. Bisa melindunginya untukku. Menurutmu Liwu akan suka? Tenang, dia pasti suka. Liwu, aku sudah berjanji pada mereka. Masih belum bisa ku beritahu. Masih belum bisa ku beritahu. Tapi aku ke Jiangcheng untuk mencari keluarga. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Melepaskan sedikit obsesi. Bahkan jika mereka meninggalkanku. Asal kau beritahu aku saja. Mereka tidak meninggalkanmu. Paket itu aku yang kirim. Ucapan selamat itu aku yang tulis. Telepon juga aku yang telepon. Tapi mereka tidak bisa menemuimu. Tidak perlu bertemu juga tidak apa-apa. Tapi kenapa saat meneleponku mereka diam saja? Bahkan teman samaku, kau yang mewakili. Jiang Shun. Di ujung telepon ini adalah adik yang kau cari 22 tahun. Kau belum pernah melihatnya. Kau tega mati? Halo, halo. Apakah salah sambung? Halo? Liwu. Seharusnya sebentar lagi lulus kan? Sesuai rencana. Sekarang aku seharusnya di restoran yang sudah dipesan. Merayakannya untuknya. Tolong berikan hadiah kelulusan untuk Liwu. Tuliskan ucapan selamat. Sudahlah, Jin. Kau tuliskan untukku sekali saja. Nanti
Wu, mereka tidak bisa menulis atau berbicara. Oke, kalau begitu aku tak tanya lagi. Aku cuma ingin tahu, apakah mereka menyayangiku? Sayang, sangat-sangat sayang. Lalu, apakah mereka menyayangiku di tempat yang tak terlihat? Ya, Terima kasih sudah memberitahuku. Dan terima kasih sudah menjagaku. Kamu sudah menunaikan amanahmu. Di hari-hari mendatang, aku akan menjaga diriku sendiri. Tak perlu merepotkanmu lagi. gelang penjaga keselamatan peninggalan ibuku. Sekarang, semoga melindungi Wuwu. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Alishan saat menginterogasi tersangka sangat tajam, tapi pada dirimu sendiri tak menyadari sama sekali. Apa maksudmu? Hadiah kelulusan yang dulu kuberikan padamu, dan semua kebaikanku padamu, memang karena disuruh orang. Tapi mulai saat ini, tidak seharusnya sejak jauh lebih awal. Aku sudah tak bisa bedakan mana perasaanku padamu, mana yang sekadar tanggung jawab. Kamu menyukaiku? Ya, aku memang menyukaimu. Jika kamu juga menyukaiku, aku akan berikan cinta 2 kali lipat. Jika kamu hanya bersyukur padaku, kalau begitu, aku akan jadi pelindungmu. Kamu bisa menganggapku seperti kakak tanpa hubungan darah. Oke? Wu, aku ke kantor dulu. Beritahu aku setelah kamu pertimbangkan matang-matang. Tak perlu pertimbangkan lagi. Joujin, aku suka kamu. Ternyata kau, kenapa harus kau? Aku tahu aku... Maaf, Kapten Jiang. Kau tak pantas menyebutnya. Baiklah, aku tak akan sebut dia. Kalau begitu, izinkan aku mengingatkan Kapten Zhou kita. Hati-hati dengan kelemahanmu. Apa maksudmu? Siapa yang kau suka? Bukan begitu? Lagi pula, selain keluarga Jiang, yang paling dibenci Miu Ye adalah kau. Aduh, coba bayangkan jika Miu Ye tahu, kau punya orang yang disukai. Aku peringatkan kau. Ganggu aku boleh saja. Berani ganggu dia tidak mungkin. Kenapa? Takut? Tenang, Miu Ye belum tahu tentang dia. Hanya aku yang menemukannya. Kau, Hanya aku yang menemukannya. kau. Joujin, Kepala kantor, bukankah Bapak di Beijing? temui aku di kantorku. Identitas Shen Liwu, apa Bapak sudah mengetahuinya sejak lama? Ya. Kamu sembrono dulu, orang tuanya berusaha mati-matian mengirimnya keluar. Dia sekarang satu-satunya keturunan keluarga Jiang. Bisa apa aku terima dia masuk tim kepolisian? Kalau kamu sudah tahu dari dulu, kenapa tidak laporkan lebih awal padaku? Awalnya aku tidak berniat menerimanya di tim, tapi dia terus bersikeras, jadi aku biarkan dia tinggal. Sekalian memudahkanku melindunginya nanti. Kamu harus tahu kebencian Miu Ye pada keluarga Jiang. Shen Liwu tinggal di kantor sebagai polisi. Kalau Miu Ye tahu dia adalah keturunan keluarga Jiang, Miu Ye akan membiarkannya? Apa kamu lupa Jiang Shun? Tidak, Kalau begitu patuhi perintah. Aku akan mutasi dia. Berdiri dengar dari bawahan, kamu mau ngejar Shen Liwu? Selain keluarga Jiang, orang yang paling dibenci Miu Ye ya kamu. sudah tidak. Shousen, sekarang aku mutasi kamu ke bagian psikologi RS Kota mulai sekarang. Tidak perlu ke kantor lagi.
tidak mengejarku. Lalu kenapa menggodaiku? Kenapa membuatku mempertimbangkan suka atau tidak padamu? Pembohong. Tim penyelidik menemukan ponsel rusak di bawah rumah Wukai. Setelah diperbaiki, ternyata Wukai selalu berhubungan dengan Miu Ye. Kalau kamu bersamaku, aku khawatir kamu akan dalam bahaya. Makanya aku dipindah ke rumah sakit. Juga karena alasan ini. Bisa dibilang begitu. Selagi dia masih dikurung, kalau kamu bisa menjauh dariku, mungkin akan lebih aman. Pengkhianatan Wukai pasti sangat mengecewakannya. Malam ini ada tugas? Tidak, Kalau gitu minum bareng? dia berada di dekatku dan Jiang Shun selama 5 tahun penuh. Aku sama sekali tidak menyadarinya. Kamu masih ingat apa arti namaku? Kamu masih ingat apa arti namaku? Kabut akan sirna, fajar akan tiba. Masa depan Shen Liu pasti akan disinari cahaya hangat. Kamu percaya tidak pengkhianatan dan kegagalan itu hanya kegelapan sebelum fajar? Aku punya firasat hari hampir terang. Aku percaya ramalan Xiao Liu. Bukannya katamu tidak akan mengejar lagi? Saat tidak ada orang, bisa diam-diam mengejar sedikit. Wu, jaga dirimu baik-baik. Setelah semua ini berlalu, kita akan bersama secara terbuka dan resmi. Setuju? Setuju? Jangan minum berlebihan, nanti mabuk. Tapi sepertinya aku sudah mabuk. Kalau gitu, kita pulang. Joujin kenapa? Minum alkohol tapi masih tidak bahagia? Tidak, Pembohong, matamu jelas menulis 4 kata. Aku tidak bahagia. masa sih? Dengan Xiao Liu di sampingku, mana mungkin aku tidak bahagia. Wu, sudah terlalu malam. Kita pulang dulu ya. Joujin ajarin aku. Katakan saja, nanti aku ajari. Aku tak tahu mau dengar apa. Katakan saja. Zoujin, siapa dia bagimu? Jelaskan dulu, baru ku beri cium. Joujin adalah pacarku. Bisa katakan padaku? Apa? Langit, bulan. Sangat ingin tahu. Maksudnya adalah, Wu satu-satunya yang bantuku keluar dari gelap.
Kapten Joe benar-benar pandai pacaran. Yang pandai adalah Xiao Liwu. Sudah bangun. Kok kamu di sini? Benar saja lupa. Kepala masih sakit? Lumayan. Jangan minum setetes alkohol pun. Tidak peduli aku ada atau tidak. Sama saja tidak diizinkan. Kenapa? Kalau aku tidak ada, kamu akan dalam bahaya. Kalau aku ada, kamu pasti akan dalam bahaya. Apa terjadi sesuatu semalam? Semalam kamu mabuk, bilang Zoujin adalah priaku. Lalu pelukku erat, mau cium paksa. Bilang tidak akan beri cium. Jangan bilang lagi, Zoujin. Aku tak mau malu sampai mati. Kapten Joe, Wukai kabur. Kabur saat dipindahkan pagi ini? Ya, petugas dipukul pingsan oleh dia. Kuduga yang jemput dia dari Miu Ye. Tunggu aku kembali dulu. Tunggu semuanya berlalu. Kita akan resmi dan terbuka. Pacaranlah. Baik. Ayo coba rasakan. Aku siapkan khusus untukmu. Bukannya janji akan memberiku posisi kapten? Ini maksudnya apa? Tenang dulu, anak muda. Sudah banyak yang kulakukan untuk kalian. Gue dapat apa? Jangan sentuh aku. Kau harus melakukan sesuatu bersama kami. Baru bisa dapat posisi kapten yang kau idamkan. Kita satu tim. Apa sebenarnya yang kau mau kulakukan? Ini waktu dan lokasi transaksi minggu depan. Kau yang beritahu polisi. Maksudmu apa? Aku akan menyuruh anak buah yang tidak setia itu untuk menjalankan tugas. Kau yang melaporkan mereka bisa membersihkan barisan dari dalam, sekaligus membuat polisi yakin bahwa kaulah mata-mata. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Hati-hati. Kapten Jiang! Kapten Jiang, bukannya kepala kantor melarangmu bertugas? Hanya aku yang paling paham kebiasaan Miu Ye. Miu Ye. Anda begitu percaya pada Jiang Shun, dia malah mengkhianati Anda. Wukai. Nanti, bongkar sendiri identitasku. Dapatkan kepercayaan Miu Ye. Ambil alih tugas mata-mata. Tidak, Kapten Jiang, tahan sebentar. Aku bawa kau keluar. Perintahmu untuk terima tugas. Wukai. Biar aku gunakan sisa nilai terakhirku. Boleh? Kapten Jiang, kalau kau jatuh ke tangan Miu Ye, bagaimana kau bisa keluar? Ingat, meski dalam kegelapan, hati harus menuju cahaya. Apa yang mau kau lakukan? Jangan. Kenapa berani menembak Jiang Shun tapi tidak berani menelepon Zoujin? Nah, gitu dong. Kapten Joe, akan menangkapnya minggu depan. Semua ikuti perintahku. Siapapun sumber informasinya, bersiaplah semua. Jangan lewatkan satupun petunjuk. Siap. Kepala kantor, apa Bapak menyembunyikan sesuatu dariku? Gila. Dengarkan rekaman ini. Selain suara Wukai, ada juga suara jari menyentuh kancing baju. Sinyal yang terputus-putus ini
adalah kode Morse. Semayise, Baik. Kau tak mau bicara, aku juga diam. jangan bertele-tele. Bukannya sudah kau tebak, masih perlu apa lagi? Sejak kapan? Ialah Jiang Shun. Rencana darurat yang diajukan saat kasus nomor 11. Dilihat dari kemampuan, kamulah orangnya. Tapi kau selalu terlihat sulit dapat kepercayaan Miu Ye. Jadi Jiang Shun bertaruh nyawanya. Menempatkan Wu Kai. Dia seperti kembang api, menerangiku di akhir. Sekarang bisa bicara, apa arti kode itu? Gunung Ling, Resort. Pabrik Ingat jangan bocorkan ke siapapun. Dan, kamu selidiki secara diam-diam resort yang mungkin jadi persembunyian Miu Ye. Untuk lokasi dan waktu transaksi yang disebut Wu Kai, tangkap saja seperti biasa. Buat Miu Ye percaya kamu sudah terjebak. Mengerti. Tunggu. Kegagalan misi terakhir banyak memengaruhi tim. Nanti kamu bawa anak buahmu untuk pemeriksaan kesehatan mental menyeluruh, yang kondisi emosinya tidak stabil. Jangan ikut aksi kali ini. Siap, tes EKG. Selanjutnya, Kamu yang periksa kami? kenapa? Tidak percaya kemampuan saya? Kalian yang duluan. Jangan buang-buang waktu. Siapa yang gagal sekali? Balik Siap, buat Kapten saya Joe. 500 push-up. Siap, Kapten Joe. Kapten Zhou tinggal kamu. Semangat Kapten Joe. Kalau gagal harus bikin 500 push-up loh. Tidak pantas mengunci pintu. Agar tidak diganggu. Santai saja. Aku coba. Zhou-jin, Dia siapa buat kamu? Zoujin. dia siapa buat aku? Kalau tidak jelaskan, aku tidak mau dicium. Zhou pacarku. Aku malam tua apa? Akhirnya kamu ingat. Tidak sia-sia ciuman lama itu. Kapten Zhou Gandung 111. Aduh. Shen Liu. Kalau kamu berani cium aku, Aku akan. Kapten Zhou, tesnya harus diulang. tidak lulus. Tes jantung sekali kok lama. nggak tahu. Kapten Joe. Lulus sekali. Lu ngomong apa? Kapten Joe mana mungkin gagal. 2 kali. Kalian tunggu di bawah. Dulu kok nggak sadar. Liu berani banget. Kapten Zhou, jangan ganggu kerjaku. Aku. Kamu pasien terakhirku. Kamu masih kerja apa? Nah, Udah pulang kerja, kamu lihat aku push up 500.
Cuma kamu yang lihat. Aku baru selesai. 500. Nggak kebayang. Bisa di luar gym sampai Kapten Joe dihukum push-up. Nggak ngerti kan, kekuatan cinta. 90. Ayo. Kepala kenapa? Pada ngapain di sini? 486. Udah cukup. Ya, 500. Itu. Boleh sentuh? Sentuh. Kalau suka nanti pulang biar sentuh. Cepat pergi. Ayo pergi. Jangan tersinggung. Kami mau berangkat tugas. Biar mereka senang. Anggap rilaks. Kapan berangkat? Berapa lama? Berbahaya? Subuh ini berangkat. Tenang, cuma preman kecil. Aman. Ngapain? Changshun, ayo bicara di luar. Joujin, kamu hebat ya. Aku suruh jaga Liwu, berani sembunyikan dan bawa dia. Benar-benar mengejarku sampai ke mimpi untuk memukulku. Kamu akan pergi? Aku tidak ada. Kamu harus berhati-hati. Tunggu. Selamat. Harus selamat. Tenang saja. Nyawa Joujin adalah milikmu. Akan ada yang bisa merebutnya. Miuye, orang yang memantau Joujin, menemukan dia pergi ke sebuah rumah sakit dan bertemu dengan psikolog bernama Shen Liwu. Dia malah pacaran? Wajah itu. Mereka ternyata masih punya anak perempuan yang hidup. Jiang Zhengming sangat mencintaimu. Pasti sudah memberitahumu. Rencana selanjutnya polisi, kan? Suami dan anakku sekarang sudah mati. Meski kau bunuh aku tak akan bocorkan setengah kata pun. Kalau begitu, matilah kau. Gadis kecil ini mirip sekali dengan Xi Jing. Pasti keluarga Jiang. Apa hubungan Joujin dengannya? Sepertinya namanya Shen Liwu. 2 bulan lalu ada kasus penculikan. Joujin menyelamatkannya. Anak muda begitu. Mudah tertarik. Tapi sepengetahuanku, Joujin sepertinya tidak terlalu suka padanya. Oh ya? Kamu harus pergi ke dermaga. Baik. Temui Shen Liwu. Katakan aku punya petunjuk tentang orang tuanya. Aku takkan izinkan siapapun dari keluarga Jiang hidup di dunia ini. Komandan Zhou, dermaga itu cuma tipuan. Mereka akan pergi lewat bandara. Saya minta izin untuk bertindak lebih awal. Zoujin, jangan tembak. Baru dapat kabar. Resort dan pabriknya dipasangi bom. Kalau dia pilih meledakkannya, semua personel operasi tewas. Kamu yakin bomnya asli? Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Beberapa menit lagi nyawa mereka melayang. Ngomong-ngomong, itu yang daya ledaknya paling kecil. Kenapa tidak menembak? Kita bakal mati bersama. Habis semuanya. Apa maumu? Cabut blokade di Lingnan. Biarkan aku keluar negeri. Dan, aku mau anak perempuan Jiang Zhengming jadi sandera. Dia bukan petugas lapangan. Aku yang jadi sandera. Luar biasa. Komandan Zhou mau ikut perintahku, tapi aku tidak tertarik padamu.
Aku lebih suka Nona Shen. Kalau dia tidak datang, tidak usah lanjut bicara. Aku mau masuk. Kenapa kamu datang? Sekelilingnya dipasangi bom. Dia kirim pesan duluan ke aku. Semua bom di sini sudah dinonaktifkan. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi. Joujin, lepaskan aku. Kalau aku tidak masuk, bagaimana dengan rekan di dalam? Tenang, aku pakai gelang pelacak. Kamu atur saja penembak jitu. Aku tidak mau kamu terkena bahaya. Joujin, orang tuaku, apakah mereka sama sepertimu? Ya. Mereka sudah gugur, kan? Lalu harus ada lebih banyak korban lagi? Dan menghancurkan lebih banyak keluarga? Joujin, aku tidak takut. Aku anak seorang polisi. Aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku takut. Aku tidak ingin kamu menghadapi bahaya lagi. Dan lagi kakakmu dan ayahmu sudah... Jangan cium-ciuman di sini, kesabaranku ada batasnya. Joujin. Shen Liwu. Aku sangat menyukaimu. Tunggu aku sebentar ya. Kalau dengar suara tembakan, harus ingat untuk tiarap. Mengerti? Ya. Aku percaya padamu. Tarik semua polisi di luar dalam setengah jam. Tarik. Alasan aku setuju masuk ke sini adalah untuk mencari tahu kenapa aku. Kamu secantik ibumu. Dia ditusuk-tusuk sampai mati, dihancurkan menjadi bubur. Sampai tulangnya tak bersisa. Dan ayahmu yang mengejarku begitu lama, akhirnya juga berlutut di hadapanku. Kutembak 20 kali. Pemandangannya sungguh spektakuler. Kau tak tahu? Aku besar di panti asuhan. Kalau bapak tangkap aku untuk balas dendam pada mereka, maka aku hanya bisa bilang, aku tak ada perasaan pada mereka. Keras kepala juga kau. Coba kita lihat yang lain. Ini. Kakak baikmu, Jiang Shun. Aku buat cincin dari tulangnya. Cantik kan? Jiang Shun. Kakakku adalah Jiang Shun. Bukannya Joujin bilang Jiang Shun sedang bertugas? Jangan-jangan dia sudah... Katakan, tiba-tiba ada kakak yang tak dikenal. Apa Wuwu akan takut? Tidak. Dulu waktu kecil, dia kecil sekali. Sekarang sudah besar begini. Aku hampir tak mengenalinya. Setelah Miu Ye dan kawan-kawannya ditangkap, aku akan mengajukan pengunduran diri. Keluarga Jiang sudah membalas kepercayaan pada seragam polisi ini. Tapi, aku tak mau hidup Wuwu nanti seperti orang tua kita. Hidup dalam ketakutan setiap hari. Aku hanya ingin Wuwu sehat dan bahagia. Aku pasti akan melindunginya. Wukai. Tugasmu sudah selesai. Cepat pergi. Kapten Zhou. Aku belajar menembak dari Kapten Jiang. Nyawaku diselamatkan oleh kalian berdua. Aku pasti akan menyelamatkan Shen Liwu. Membantumu menyelesaikan tugas. Membosankan. Kalau kau tak punya perasaan pada mereka, mari kita coba cara lain. Ayahmu polisi narkoba. Kalau anaknya pakai narkoba, menurutmu ini seru nggak? Jangan takut, aku cepat kok. Nanti kamu antar aku ke bandara. Kamu pikir bisa kabur? Kamu, dari dulu aku tahu kamu nakal.
Aku janji pada Kapten Jiang akan menangkap Miu Ye. Aku berhasil. Wukai, Wukai. Bangun, bangun. Bukannya kamu sangat ingin membunuhku? Lepaskan aku. Tidak semudah itu. Kamu lihat baik-baik. Bagaimana kamu melukai Jiang Shun? Aku akan balas 2 kali lipat padamu. Wukai. Wukai. Dia tertembak. Tolong selamatkan dia. Wu, sudah aman. Aku bawa kamu pulang. Utamanya karena dia lama dalam keadaan tegang dan tekanan tinggi hingga pingsan. Istirahat saja akan membaik, tapi dia terpapar trauma di lokasi, mungkin akan ada bekas trauma psikologis nantinya. Kamu harus perhatikan. Bagaimana kondisi korban Wukai? Bagaimana keadaannya? Di operasi 3 jam, keadaan sudah stabil. Baik, terima kasih dokter. Dia tewas dicincang banyak pisau, hancur menjadi bubur. Dan ayahmu aku tembak 20 peluru. Ayah, ibu, Saya di sini, Wu, jangan takut. jangan tinggalkan aku. Temani aku selamanya. Tenang saja, Wu. Aku takkan pernah pergi. Aku tak bisa melupakan. Dan tak boleh lupakan. Ini satu-satunya kenanganku tentang ayah dan ibu. Kakakmu sebelum pergi menyuruhku memberimu hadiah. Mau lihat? Wuwu, pasti kamu penasaran seperti apa rupa ayah dan ibu. Seperti apa orangnya. Kakak ingatnya tak banyak, tapi bisa kuceritakan. Ayah suka memasak, ibu suka memelihara bunga. Tapi ayah selalu sibuk. Janji mau masak, tapi malah dinas luar kota. Buat kita bertiga kelaparan. Ibu akan menghukumnya, suruh beli bunga untuk minta maaf. Rumah jadi penuh bunga. Kurasa mereka lebih menyayangimu. Bahkan foto khusus saat kamu usia 100 hari. Aku tidak punya. Sejak hari itu, kamu punya kenangan baru. Halo Wuwu, ini kakak. Selamat wisuda. Wuwu yang paling kusayangi. Kakak tak bisa datang memberi selamat. Maafkan kakak. Untuk Wuwu tercinta. Semoga setiap hari bebas dan bahagia. Stop rekam, aku panggil dokter. Wuwu. Kakak sangat ingin bertemu kamu. Ayah, ibu, dan aku sangat menyayangimu. Ayah, ibu, dan aku sangat menyayangimu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku harap kau masih mau menjadikanku kakakmu. Kakak. Sudah tampan. Kenapa pakai jas? Sudah kubeli sejak dulu. Khusus disiapkan untuk Wu. Saat ini pasti dia sangat kesakitan dan ketakutan. Aku akan baik-baik saja. Berani menghadapi hidup. Mereka begitu menyayangiku. Aku tidak takut apapun. Wukai sudah sadar. Bagaimana tugas selesai? Semua anggota kelompok Miu Ye telah ditangkap. Tugasmu selesai. Aku bermimpi tentang Kapten Jiang. Dia terus tersenyum padaku, bilang terima kasih. Aku senang bisa menyelamatkan adik Kapten Jiang. Setelah kau sembuh,
Kita akan menjenguknya bersama. Kapten Zhou, kau melarikan adik kandung kesayangan Kapten Jiang saat dia tidak ada. Kalau Kapten Jiang tahu, apa dia akan memukulmu? Andai saja dia bisa memukulku. Menurutku, adik Kapten Jiang juga adikku. Bisa ku minta izin untuk memukulnya menggantikan Kapten Jiang? Silakan pukul. Masih bisa bercanda, aku jadi lega. Kakak. Apa kau sudah menungguku lama? Kau benar-benar bodoh. Aku tak peduli dengan kesan seremonial. Kamu bisa diam-diam mencariku. Kita bertemu diam-diam. Kakak, terima kasih. Tak kenal lelah mencariku. Lindungi dan cintai aku. Hidupku baik. Jangan khawatir untukku. Ayo ke rumah kakak duduk sebentar. Baik. Rumah kakak juga rumahku. Tapi kakak sudah tiada. Rumah tinggal aku sendiri. Zhou Jin. Aku tak punya rumah sama sekali. Wu, aku beri kamu rumah. Aku jaga kamu seumur hidup. Ketahuan merokok diam-diam. Salah, tak berani lagi. Kalau kamu pengen merokok, boleh cium. Wu, kau kira aku tak mau cium kamu? Ini di rumah kakakmu, aku tak berani. Angkat kepala. Ada apa? Kalau aku yang mulai. Kakakku mungkin tak marah. Bisa jadi dipukul lebih keras. Ah, Karena harus dipukul, biar aku cium lagi. hai. Zhou Jin, besok ke kantorku. Ini medali jasa kelas 1 Jiang Zhengming dan Jiang Shun. Saya jaga selama ini. Serahkan ke Liwu hari ini. Kehormatan dari nyawa ayah dan anak. Waktunya serahkan ke keluarga Jiang. Baik. Saya belum selesai bicara. Ayahmu menyuruh saya bertanya padamu tentang rencana masa depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah mau tetap di tim investigasi kriminal? Kelihatannya kamu kurus banyak. Sudah lebih sehat? Terima kasih, Paman. Saya sudah jauh lebih baik. Jangan tegang. Hanya ingin mengobrol tentang Zhou Jin. Dulu dia bersikeras masuk akademi polisi. Saya khawatir bahaya, makanya paksa dia warisi perusahaan. Tapi dia lebih memutus hubungan dengan saya daripada ikut rencana saya. Saya tahu dia membenci saya. Seandainya dulu saya tidak pergi ke perusahaan, mungkin istri saya masih bisa terlindungi. Sayangnya, Paman, apakah Anda ingin saya menasihatinya? tidak. Sebagai seorang ayah, saya juga ingin anak-anak baik-baik saja. Hari itu kamu menyadarkan saya. Kedepannya, saya tidak akan campuri urusan Zhou Jin. Tapi Liwu, kamu berbeda. Kepergian orang tua dan kakakmu sudah membuatmu menderita terlalu banyak. Dia menghadapi bahaya tak terduga setiap hari. Apakah kamu masih mau menemaninya seperti ini? Saya tahu Paman bermaksud baik pada saya. Ingin masa depan saya lebih tenang. Tapi Zhou Jin dia benar-benar baik. Sampai saya mau bersamanya. Kalau bukan karena dia, keluarga saya mungkin tidak terbalaskan dendamnya. Saya pun mungkin tidak bisa hidup sampai sekarang. Di dunia ini, selalu ada yang harus menanggung beban. Aku tak bisa, demi keinginan pribadiku, menyangkal cita-cita dan keteguhannya. Apapun yang Zhou Jin lakukan, aku rela menemaninya. Tak peduli anak itu memaafkanku atau tidak, asal kau ada kesulitan, kau selalu bisa mencariku. Anggap saja aku adalah keluargamu yang tak sedarah. Kenapa datang lagi tanpa bilang? Yang tidak tahu, mungkin mengira kau mau bayar 10 juta untuk menyuruhnya tinggalkan aku.
Kenapa kau tak bisa bicara baik-baik? Sudahlah, aku juga selesai bicara. Aku masih ada kerjaan. Pamit dulu. Apa kau dengar semuanya? Ya, semuanya ku dengar. Juga dengar betapa cintanya Liwuku padaku. Jangan banyak omong. Apa yang kau bawa ini? Ini adalah medali kakak dan ayahmu. Kuserahkan padamu untuk dijaga. Daripada dapat medali ini, lebih baik kau tetap hidup. Wuwu, aku tahu. Pekerjaanku mungkin buatmu cemas setiap hari. Tapi tenang saja. Kedepannya aku pasti akan lebih menjaga diri. Oh ya, aku bikin kue kering. Bawalah, bagikan pada mereka. Untuk sekelompok brengsek ini, perlu serumit ini. Bukan kau yang harus memanggang. Cukup jadi kurir, antar saja pada mereka. Yang kecil ini untuk Kak Wu. Dia sedang pulih, makanya tak banyak. Kamu panggil dia apa tadi? Kak Wu, bukannya semua anggota tim lebih tua dariku? Wukai suruh aku panggil mereka kakak. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Panggil aku aja nggak pernah semanis itu. Kamu cemburu ya? Katakan harus panggil aku apa? Joujin. Hah? Kapten Joe atau Perwira Joe? Mereka semua kau panggil kakak. Kalau aku, cuma sebutan acak-acakan. Lalu kamu mau dengar apa? Menurutmu? Pacar atau ajin? Panggil lagi. Ajin. Jangan selalu jadi anak manis. Aku bisa makin lancang. Justru kamu yang suka membuat ulah. Aduh, biskuitku belum selesai dibungkus. Biarkan mereka makan saja. Catatan kontakku ini apaan? Pacar, kapan diubahnya? Minggu depan dia ulang tahun. Kak Kai, ulang tahun Joe sudah dekat. Biasanya dia rayakan gimana? Kapten Joe tidak pernah rayakan ulang tahun. Lagi pula, ibu Kapten Joe meninggal di hari ulang tahunnya. Tidak peduli ulang tahunnya tahun-tahun lalu. Tahun ini aku harus rayakan ulang tahun untuknya. Mulai sekarang, dia tak hanya punya kenangan buruk itu. Oke, kakak bantu kamu. Sebentar lagi aku buat grup. Menurut kalian, kejutan apa yang dia suka? Kejutan seperti apa? Wukai. Kapten Joe. Sebentar lagi buatkan aku grup. Minggu depan aku akan melamar. Minggu depan aku akan melamar. Minggu depan? Kamu yakin? Ada apa? Nggak apa-apa. Kalian pasangan muda ini pamer cinta. Atau menyiksaku. Grup apa? Lagi-lagi masukkan aku kemana? Halo, aku Joujin. Hari ini aku tambah kamu dari ponsel Shen Liwu. Utamanya untuk tanya kamu. Dia akan suka kejutan jenis apa? Kalian berdua kok tidak balas aku? Dia sebenarnya suka apa? Kalau gitu, bareng aja. Halo Wuwu. Kamu di ruang konsultasi mana? Aku jemput kamu ke toko kue yang enak banget. Lantai 3, ruang kedua. Itu, maaf. Sepertinya aku salah ruang. Dia tubuhnya keren banget. Halo, bisa tambah WeChat? Kenapa? Aku suka tubuhmu. Tong Ying. Aku khawatir kau tersasar kok sampai ke bagian rawat inap. Kak Wu. Kalian kenal. Dia kan ada di grup. Kau polisi Wu yang menyusup ke sarang musuh itu? Maaf, aku tidak tahu. Lagi pula kau sudah punya kontaknya. Kapan kalian bertukar WeChat? Waktunya sudah mepet. Aku antar kau beli kue.
Ayo naik, Kapten Joe, cepat. Sekarang giliranmu. Selamat ulang. Aku. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Kenapa malah siapkan kejutan untukku? Dibanding ulang tahunku, hari pertemuan pertama kita lebih penting. Junction, setiap ulang tahun sebelumnya kau selalu diam. Temani aku minum sampai puas. Tahun ini mungkin aku tak rayakan lagi. Jojin, ada kasus penculikan di pinggir kota. Segera ke sana. Wukai akan beri info Sandera. Sebelum kau ada, aku tak punya semangat untuk hidup baik. Kehadiranmu jadi jangkar hidupku, menopangku melewati malam-malam yang panjang. Mulai sekarang, kita ciptakan rumah bersama, sambut setiap fajar bersama. Setuju? Aku mau. Dulu aku selalu berharap, dari ribuan lampu di malam hari, ada satu lampu untukku. Kamu yang menyalakannya. Membuatku percaya, di dunia ini selalu ada yang mendukungku. Kuharap mulai sekarang, aku juga bisa menjadi penyembuh bagimu. Selamat ulang tahun. Anak kecil tidak boleh lihat. Akhirnya tugas selesai dengan sempurna. Kamu tahu betapa tegangnya aku, jadi mata-mata ganda di dua grup. Sekarang kamu tahu rasanya jadi mata-mata, kan? Jadi malam ini waktumu untukku, ya? Aku. Oke, ayo pergi. Dengar ya, waktu itu di rumah sakit, saat Tong Ying lihat otot perut Wukai, matanya langsung terpaku. Kamu ngapain? Aku juga punya. Mau lihat? Bukannya belum pernah lihat. Hei, baru pakai cincin, sudah bosan melihatku? Ah, besok aku, baju untuk daftar nikah belum dipilih. Ah, gaun putih yang dibeli kakakmu itu cocok sekali. Hari ini, bandar narkoba yang lama beroperasi di Jiangcheng dieksekusi mati. Karena itu, pahlawan yang berjuang di garis depan akhirnya menyambut fajar. Ayah, ibu, kakak. Kabar baik kedua hari ini adalah, Liwu kecil kalian sudah menikah. Mulai sekarang, aku tidak sendirian lagi. Ayah, ibu. Pastinya Jiang Shun sudah bercerita tentang saya. Saya Jojin, kekasih Shen Liwu. Mulai sekarang, saya akan menyayanginya dengan sangat. Meneruskan kasih sayang kalian juga. Di perjalanan pulang hari itu, saya bermimpi. Dalam mimpi, ayah dan ibu tidak gugur. Kakak memainkan gitar untuk menghiburku. Dia juga kesal karena sahabatnya merebutku. Penyesalan seumur hidup akhirnya terpenuhi dalam mimpi. Kami seperti keluarga biasa lainnya. Hidup sederhana namun berharga.